Shalom. Ya, mungkin tadi penyembahannya agak kecepatan ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang penting mantap, puji Tuhan ya. Saya melihat beberapa saudara menikmati lawatan Tuhan. Saudara bersuka cita malam ini, amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini oleh kemurahan Tuhan, ya saya larut dalam sukacita. Sudah kangen ya saudara ya. Jadi WL ini walaupun ini suaranya ya seperti ini, kalau sudah cerit-cerit ya enggak apa-apa ya. Tuhan selalu baharui ya. Amin. Tuhan kasih kekuatan ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi istilahnya saya ini dimong sama mereka ya. Diajari saya sekarang. Dulu saya yang ngajari. Sekarang kuali. Ya, terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara, tema kita untuk bulan ini seperti pesan dari Bapak Gembala. Minggu lalu, hari Minggu, kita sudah dapat berkat firman Tuhan. Bagaimana tentang hidup yang baru. Saudara ya, sudah dijelaskan masih segar di ingatan kita. Kan masih berapa hari ya, masih ingat ya. Jadi betul-betul ada perubahan yang betul-betul nyata. Ya. Bisa saya kasih contoh dari Saulus yang jahat jadi Paulus yang baik. Dari ular, tahu ulat ya, gerogoti daun itu jadi hama. Siapa yang suka hama? Hama itu suka disemprot, dibunuh. Tidak seneng manusia. Tapi dulunya merugikan. Sekarang jadi sesuatu yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Sekarang kita mau belajar aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita membuktikan bahwa saudara dan saya itu benar-benar hidup baru di dalam Tuhan. Tentunya saudara, sesuatu itu tidak boleh cuma ngomong doang, ya. Harus ada bukti nyata. Kita akan belajar malam hari ini, kita mau cek sejauh mana perubahan hidup kita sudah terjadi dalam hidup kita, apakah kita sudah masuk dalam proses yang dikatakan metamorfor. Jadi proses perubahan kepada sesuatu yang perubahan yang sempurna. Saya yakin dunia ini tidak bisa nampung yang namanya orang sempurna, gak ada. Kita ini dalam sebuah proses. Jadi kita mau belajar, kita mau cek diri kita masing-masing. Saya akan ambil sebagai dasar ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan ini, yaitu dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. Ada satu perikop yang kita akan belajar malam ini sehubungan dengan yang namanya pembaruan hidup yang baru. Ya. 2 Korintus pasal 5 ada satu perikop ayat 11 hingga ayat yang ke-21. Cukup panjang pembacaannya. Namun tidak usah khawatir, kita gantian ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat terakhir kita baca sama-sama. Judul temanya adalah pelayanan untuk pendamaian. 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. 12 sama-sama, 2, 3. Dan bukan sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 14, 2, 3.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, yaitu Yesus, dan telah dibangkitkan untuk mereka. 16, 2, 3. Sebab itu, dan jika kami jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18, 2, 3. Dari Allah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20, 2, 3. 21 sama-sama, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh, yang setuju katakan, berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini sesuai dengan tema kita, mari kita mau buktikan bahwa sungguh-sungguh hidup yang baru itu nyata di dalam hidup kita. Dan hidup yang baru tadi ini ternyata oleh Rasul Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Korintus itu merupakan sebuah peringatan bahwa bagaimana pentingnya kalau kita ini menjadi baru itu bisa dilihat oleh orang di sekitar kita. Makanya fokusnya, intinya dari pembicaraan kita ini ternyata adalah satu, yaitu damai. Ayo kita sama-sama ngomong damai. Damai itu indah. Setuju enggak? Ya, damai itu dicari di mana-mana. Tapi untuk mendapatkannya apa? Sulit. Betul atau betul? Sedapat-dapatnya, jikalau perdamaian itu bergantung pada kamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Berarti perdamaian ini ternyata harus diupayakan. Mengapa? Rasul Paulus nulis surat ini ada tujuannya, saudara. Karena jemaat di Korintus itu dilatar belakangi dengan sebuah budaya yang sangat bertentangan dengan kekristenan. Ya, kalau saudara belajar sejarah kota Korintus, itu kota Korintus ada di Yunani yang pada waktu itu juga dalam penguasaan Romawi. Ya, kalau sejarahnya dulu ini di Korintus ini, di kota Korintus ini terkenal dengan penyembahan berhala, ya, perbuatan maksiat. Kota besar, ya, kota yang memang waktu itu jadi sorotan, ya. Maka ketika gereja Tuhan dibangun di sana, tentunya terjadi sebuah pertentangan. Di samping itu juga, di jemaat di Korintus ini juga mengalami masalah yang berikutnya. Yaitu apa? Mengalami masalah perpecahan. So itu perlu Rasul Paulus nulis surat ini mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Demikian juga surat ini untuk saudara dan saya yang hidup sekarang. Bukankah sekarang kita ini dikelilingi dengan keadaan dunia yang semakin jahat? Tidak jauh berbeda. Terjadi banyak perpecahan di mana-mana, betul ya? Saudara, kalau waktu itu kejadiannya mereka terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Sampai akhirnya Rasul Paulus itu ngamuk, saudara ya. Mangkel itu. Nanti golongan ini ngomong, aku golongannya Kefas, aku golongannya Barnabas, aku golongan Paulus, aku golongan Kristus. Dipetak-petak.
Adakah tubuh Kristus itu terpecah? Tapi marah ya. Ini salah satu kendala. Sebab itu mari dalam merealisasikan hidup yang baru ini, mari kita koreksi diri kita. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya sampaikan di kubu doa bahwa saudara, kita harus tinggalkan itu namanya kejahatan. Saudara, jahat yang sesungguhnya itu adalah jahat yang tidak kelihatan. Itu adalah yang jahat sejati. Jahat juga ada sejati, baik juga ada sejati, betul gak? Saudara, mau baik sejati atau baik sejagung? Jagung itu 3 bulan tok dipanen. Nanduri gak soro-soro. Coba nih pohon jati, 80 tahun baru bisa dipanen. Sejati, melewati proses. Kalau orang jahat sejati itu tidak kelihatan kebanyakan. Ya, makanya ada orang bohong yang sejati itu gak ngetoi, buai orangnya. Padahal belakangnya apa? Nipu. Mari kita mau belajar. Ya, dikatakan ternyata Alkitab, saudara, firman Tuhan, Rasul Paulus itu menyarankan, janganlah kita ini memegahkan diri, ya. Ada orang-orang yang memegahkan diri terhadap apa, saudara? Hal-hal lahiriah. Ada enggak, saudara? Di sini tidak ada. Ya. Kalau memegahkan diri dalam hal lahiriah, jangan, kata Rasul Paulus. Tapi kalau memegahkan diri dalam hal batiniah, ternyata dibolehkan. Betul ya? Boleh. Apa Pak Josen memegahkan diri dalam hal batiniah itu apa? Ini pengantarnya ya. Paulus ingatkan. Ternyata banyak waktu itu orang jadi sombong. Ya, mulai memegahkan diri. Apa yang bisa dibanggakan? Banyak. Kekayaan, pangkat, kedudukan, kecantikan, ketampanan, dan sebagainya. Bukankah itu fasilitas yang sering kali dipakai untuk membuat seseorang menjadi memegahkan diri? Ini lahiriah. Yang batiniah gimana? Contoh, saya ini memegahkan tapi hal batiniah. Saya nggak pakai contoh orang lain, saya sendiri. Ya, saya memegahkan, saya cerita, saya bangga. Karena apa? Saya punya kesempatan untuk mengambil satu bagian di dalam penderitaan karena Kristus. Saudara boleh memegahkan itu, silakan. Saya bersaksi, saudara, suatu saat saya ini memenangkan jiwa. Oh, seneng ya, bersaksi, orang itu bertobat. Secara manusia seneng gak? Oh seneng. Tahu akibatnya? Saya dimaki-maki, dimarah-marahi. Yang namanya Alkitab yang pernah saya kasihan, dibanting di depan saya. Bluak. Secara manusia, saya ini gini, Tuhan, aku harus menginjil, harus nyelamatkan jiwa. Kok ini yang saya terima? Roh Kudus ingatkan. Waktu itu saya masih pertama-tama, masih baru ya. Roh Kudus ingatkan. Satu ayat. Berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran, sebab roh kemuliaan ada padamu. Saya dengar jawaban itu. Saya nangis. Bukan nangis susah. Nangis itu ada satu hiburan jawaban. Oh, saya boleh berbangga, bermegah. Itu ya maksudnya ya. Saya boleh bermegah. Tapi dalam hal yang ya kurang lebih seperti itulah. Ya, tentunya banyak contoh ya. Jadi ayat 17 tadi mengatakan ya, kalau siapa yang ada dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, sekali lagi ini perlu pembuktian. Banyak orang bersaksi tentunya paling efektif ya lewat mulut ya, ngomong ya. Ya,
Dia bersaksi bagaimana hidupnya dulu seperti ini, seperti ini. Itu kesaksian lewat mulutnya. Tapi ketika orang ini bersaksi, saudara tahu nggak? Orang yang dengar ingin bukti nggak? Saya tanya. Pasti ingin ya. Orang itu kepo gitu ya. Saya tak teluk isi kita bertemu gak ini. Ya, apa cuma ngomong doang? Dibuktikan. Ya, suatu saat ada ujian. Tiba-tiba orang ini difitnah. Ketika difitnah, dia sudah bersaksi ini ya. Sudah bersaksi, oh saya hidup baru, saya dibaptis mengalami hidup baru bersama Tuhan. Oh sudah dipenuhi Roh Kudus. Pengakuannya. Tapi ingat, Tuhan melihat apa? Hati. Dites gak sama Tuhan? Tes. Ya, diuji. Ada orang yang nyakiti dia. Ternyata orang itu ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Maki-maki. Bales. Padahal sudah diajari. Kalau kita ini gak diajari, ya maklum lah. Betul ya? Kalau belum diajari apa? Maklum. Saya tanya, kalau sudah diajari, sudah diajar bolak-balik, tapi tidak melakukan, justru menentang. Ini namanya apa? Saudara sendiri yang ngomong. Ngomongnya hidup baru. Ketika difitnah, maki-maki orang. Orang lain apa? Lihat. Tuh, ini tuh yang kemarin saksi. Katanya hidup baru. Di dalam Tuhan. Ya, lahir baru. Saudara, setiap kita perlu dilahirkan kembali. Siapa yang melahirkan kita? Ketika Nikodemus datang kepada Tuhan malam-malam. Karena malu, dia guru besar. Dia datang sama Yesus ketika orang sedang tidur. Dumuk, delik-delik. Guru, apa yang harus aku perbuat supaya dapat hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Kamu itu seorang guru, ngajar. Tapi kamu lucu, kok gak ngerti. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Bingung mendengar jawabannya. Itulah. Ya, makanya saudara, banyak anak Tuhan tidak ngerti firman, baca firman tidak ngerti. Mengapa? Karena dia tidak mengalami lahir baru di dalam Kristus. Apa itu lahir baru? Karena ketika saudara lahir baru, disitulah peran Roh Kudus mengambil bagian yang sangat penting, mengambil alih seluruh aspek hidupmu. Bahkan dialah sumbernya hikmat yang bisa membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Tanpa lahir baru dengan Roh Kudus, semua itu seperti sebuah selubung yang menutupi. Makanya jangan heran. Saya ini sudah ngasih tahu. Orang ini curhat. Aku yang susah kok dosen. Masalah aku akeh. Anakku ngelawan. Mantuku loro. Sakitnya parah. Ini pelayananku saya gak karu-karuan terseok-seok. Saya ngasih nasihat. Masih separuh, dipotong, jebret, ngomong lain lagi. Terus saya ini ngomong apa? Sudah saya kasih tahu, ya, mengikut Tuhan, kita dituntut jadi orang baik. Dan orang baik itu ingat, tidak bebas dari fitnah, tidak bebas dari namanya kejahatan. Tidak ada orang baik itu terus bebas. Oh, aku baik, berarti tidak ada orang jahat sama saya. Siapa bilang? Contohnya siapa? Ayub dikatakan orang saleh. Si ngomong Tuhan sendiri loh. Tapi apa yang terjadi? Yang dialami baik enggak? Enggak baik. Kalau ada orang benar, aku hidup benar. Oh, berarti aku ini tidak ada orang yang berani sama aku. Siapa? Oh, saya dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus setan pergi. Wah, iblis takut. Saya tanya, apakah orang takut sama saudara? Enggak. Yesus itu penuh urapan kuasa. Ditinju, dipukul, diludahi, dihina, ditendang. Jadi jangan harap
Saudara, kalau saudara mau membuktikan hidup kita ini hidup baru di dalam Tuhan, maka dikatakan orang yang hidup baru cirinya dia membawa damai. Maka di ayat bawahnya disebut pelayan pendamaian di atas ya judulnya ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, orang yang hidup baru, ngaku hidup baru, ciri-ciri utamanya orang itu adalah membawa damai. Artinya dia sendiri juga suka Saya tanya kepada saudara, jawaban dalam hati ya. Sudah dengar ayat firman perintah Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berapa kali? Hitungan sendiri. Tidak usah dijawab. Tapi saya yakin pernah. Sing pernah ngomong amin. Duh, kok tidak ada sing ngomong amin ya? Belum pernah dengar? Ojo guyonan saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pernah dengar? Ya ngono saudara, lego saya nih itu. Tak pikir gak tahu temenan. Berapa kali? Saya tidak perlu tanya. Saudara yang jawab sendiri. Biasanya bolak-balik. Tapi dalam prakteknya, ini ya, kan disuruh mengupayakan perdamaian tuh. Perdamaian itu kalau sesuatu sih melayu, perlu diuber. Pak, perdamaian sama gambarannya kayak uber petik, melayu diuber, diupayakan. Ya seperti itulah, memang diusahakan. Sulit enggak? Jujur, sulit. Tapi apakah sulit itu enggak kita lakukan? Kita mau jujur dengan diri kita sendiri. Sudahkah kita mengupayakan perdamaian itu? Sudahkah kita diizinkan berdamai dengan Tuhan? Kalau seseorang sudah berdamai dengan Tuhan, dia akan bisa berdamai dengan sekelilingnya. Dan yang kedua lebih penting, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak loh orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia hidup di masa lalu. Trauma yang berkepanjangan. Dia selalu ngomong apa? Aku percuma. Percuma aku dilahirkan. Lebih baik aku dulu mati di kandungan ibuku. Ngutuki hari lahirnya. Seharusnya orang yang dikutuki hari lahirnya itu siapa? Seperti siapa? Yudas. Ya, Yudas itu ngomong. Banyak orang ngomong ini, oh berarti kalau Yudas, Yesus gak situ disalib, ya berarti Yudas berjasa gang piro. Kok ngawur? Memang itu terjadi, tapi celaka. Lebih baik dia gak pernah dilahirkan. Betul. Tapi kalau hidup kita biasa, normal, suruh tidak jadi pengkhianat. Ayo kita hidup yang baik. Ya, jangan seperti Yudas. Saudaraku, cuma ada dua. Satu pelaku, satunya korban. Saudara pilih yang mana? Kalau namanya kianat, itu adanya pengkhianat, itu pelakunya, berarti ada yang dikhianati. Saudara mau yang mana? Saya berharap saudara tidak jadi yang pertama. Amin. Saudara mau jadi penjahat atau yang dijahati? Itu pilihan. Ada orang yang suka berkhianat, curang. Kesalahannya Yudas ini apa? Curang. Akarnya pertama itu apa? Duit. Karena duit dia menghalalkan segala cara. Sudah pernah mikir gak? Kenapa Yudas menyerahkan Yesus? Kok orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu kok gak ketok? Kok gak tahu Yesus itu apa? Podo-modo rupo kabeh. Wajahnya kok Yesus kabeh gitu. Kok harus pakai jasanya Yudas mencium? Baru tahu, iki lo Yesus. Cuman satu jawabannya. Memang waktunya belum tiba. Kan Yesus sudah dikepung. Ya kita kalau di Israel itu dibawa ke sebuah tempat yang tinggi. Ya
Lalu dikasih tahu, di sini loh Bapak Ibu, tempat di mana Yesus dipepet, sudah dikepung, mau diapa no? Dilemparkan ke jurang. Tapi Yesus itu bisa lewat mereka. Mereka tidak ada yang tahu. Mereka butuh satu tangan, muridnya sendiri, Yudas. Dia berkhianat. Kenapa? Sebelum dia berkhianat, suka apa saudara? Apa? Masuk sekolah minggu gak pernah tahu, rek. Suka ngentit, you know ngentit? Ngentit duit Tuhan. Saya itu ngeri ya, kalau ada orang berani gitu. Ada satu orang ngomong gini, Pak Josen tahu nggak? Ini ya, ini disumbang Pak. 1 tahun itu pokoknya nyumbangnya sekian puluh juta. Ini berapa juta? Terus dikasih no bendahara nih? Enggak. Ikan orang itu. Ya saya enggak berani ngarani saudara. Ya. Tapi kalau andai kata, enggak nuduh lo ya. Andai kata dia berani nyoba-nyoba, ambil itu. Saya terlalu yakin dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Kalau Ananias dan Safira. Hati-hati. Cuma ada 2. Saudara mau? Yesus posisinya dia sebagai korban. Memang Yesus itu berkorban untuk saudara dan saya. Lalu saudara jangan mikir gini, nek ngono gak enak ya, dadi wong Kristen dadi korban terus ya. Siapa bilang? Yesus berkata, kamu bukan korban. Korbannya cukup aku 1 kali untuk selamanya. Cukup kamu jadi pemenang karena aku yang sudah berperang ganti kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat ini bukan berarti terus kita itu ngomong, oh berarti kalau orang yang nyakiti kita. Siapa bilang? Karena kita manggil dia guru, guru itu teladan yang harus digugu dan ditiru. Betul? Yesus itu guru. Makanya kalau Yesus dikhianati, dia nggak marah. Kalau saudara dikhianati, saudara marah. Murid Yesus apa murid setan? Jawab sendiri. Ya, hati-hati. Kita harus jaga hidup kita. Hati-hati. Walaupun apapun terjadi, lakukan firman Tuhan. Ya wis lah, aku gak salah. Wis aku ngaku salah. Saya itu pernah dipukul orang, doer. Orang itu ngomong apa? Kon mokong, kon gak gelem jeluk sepuro. Ngomong tambah ngamuk-ngamuk. Saya ngomong saudara, yang dibutuhkan dia apa? Cuma minta maaf. Saya minta maaf loh. Padahal dia sudah pukul saya. Kalau hukumnya, kalau sudah pukul, gimana? Urusan polisi menang siapa? Menang saya. Tapi apakah saya mau menang-menangan? Saya dipukul, dar. Dia ngomong, ngomong bentak-bentak. Saya ngomong, ya, saya minta maaf. Ya kontak saya diroyok, saudara. Diroyok ini, diroyok, betul, dipegang. Saya nggak bisa apa-apa. Saya coba ngomong, yuk, demi sebuah perdamaian yang dia tuntut apa? Jaluk sepuro. Angel enggak saudara? Angel. Saya enggak salah. Dia sudah mukul. Tapi demi perdamaian, wis gak usah rame-rame. Ya wis. Aku jaluk sepuro. Ambil kontaknya. Selesai. Andai kata saya enggak ngomong gitu, saya melok ngotot, saya duel. Saya pukul orang itu. Kono ngantem aku. Antem sih. Biar. Mari gitu. Pak Sony liwat. Duh, Pak Josen. Duel. Ambil orang. Mateng saudara. Langsung di video saya. Dikirim no Pastor Ishak. Jarkoni. Iso ngajar. Iso ngelakoni. Gajah dibelangkoni. Saya itu menyangkal diri. Tunjukkan bahwa saudara itu punya hidup yang baru, damai. Kok kalau sih amin sih, gak setuju saudara. Bu amin sih buanter loh, ben saya semangat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi bukti anak Tuhan itu dilihat dari hasilnya. Sebuah pohon itu bisa dilihat dari apanya? Buahnya. Makanya jangan suka menghakimi orang ya. Kalau saudara menghakimi orang, berarti apa? Nuding. Saudara nuding orang,
3 jari kena siapa? Awakmu dewi. Ayo, hari ini kita mau cek diri kita. Di mana kita? Sebab saya ingatkan sekali lagi, kita butuh perdamaian, kita kejar perdamaian. Itu adalah sebuah taburan. Apa Bapak Ibu? Yang saudara alami hari-hari ini, itu adalah hasil dari taburanmu di masa lalu. Tapi namanya manusia masih hidup, berhenti nabur? Enggak, masih nabur lagi. Nah, taburan itu ada 2. Ada tabur yang jahat, ada tabur yang baik. Seperti saya kasih contoh tadi, kalau saudara nandur jagung, panennya berapa bulan? Nek nandur jati 80 tahun. Tergantung apa saudara tanam, yang saudara tabur hari-hari ini. Ya, yang saya heran itu loh, di sini tidak ada ya. Orang itu sudah menuai, tahu menuai? Sudah kelabakan ini, waduh hidupnya karu-karuan. Itu dari taburannya di masa lalu. Sekarang dia menuai, dia tidak sadar, saya nabur lagi, saya golek pekoro terus gitu loh. Ini yang perlu diherankan. Tapi di sini tidak ada. Ya, kenapa saudara? Ini sudah pasti. Kalau saudara menabur perdamaian, saudara akan hidup damai. Yang namanya damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, itu akan kita alami. Dan saya kasih tahu, orang damai itu hidupnya enak. Kalau saudara hidupnya suka berkelahi, suka fight, gegeran terus, tidak tenang. Betul atau betul? Kalau saudara habis gegeran sama orang, gegeran rame, bisa tenang? Gak bisa tenang. Saudara kan mikir gini, waduh, mateng, uang mari tak antem, gue gak terima ya apa ya, moro-moro aku dibogok dari belakang ya apa, nanti ngambil besok, lahir ditusuk, pasti itu terjadi. Loh, itu loh, banyak orang kok rela, kok mau hidup seperti itu, hanya karena kita mau ngalah, bukan untuk kalah. Ya wis, aku gak salah, doa arani salah, ya wis, terjadi perdamaian, selesai. Anteng, tidurnya nyak, makan duh ewak kanok lawu ya Bapak Josen, ya tenang, soalnya hatinya tentrem. Daripada makan wak enak, hati ini bingung, panik. Mateng kon, iki wong si mari tak jak iki apa, mari tak tipu iki apa gitu. Pas moro-moro nyuruh orang gini, gak enak, makanan yang enak ini jadi tidak enak, karena tidak tenang. Rahasia hidup tenang, dekat Allah saja aku tenang. Nek dekat Allah itu kasih itu akan ditransfer. Jangan nabur yang jelek lagi ya Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama ya, kita belajar semua hari-hari ini. Ayo kita tidak nabur yang jelek, karena kapan kita tabur sekarang ini, nanti kita tuai. Nek saudara, ada orang hidup masa tuanya itu nandur jati ya, itu nandur jati. Nek nandur jagung, hari ini nabur 3 bulan terus panen, ndak karu-karuan, terus menuai hasilnya. Nek saudara menabur kebaikan, saudara menuai kebaikan. Amin. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Ayo kita buktikan ya, dari buahnya kita bisa lihat pohon itu baik atau tidak baik dari buahnya. Apa? Orang bisa lihat ada banyak buah yang bisa kita hasilkan dari hidup kita, sehingga orang bisa berkata, oh iya benar orang itu. Kita bisa bermegah bukan karena hal-hal apa lahiriah. Gak usah bermegah, oh karena hebat, kamu dipakai Tuhan hebat, itu lahiriah. Ayo yang batiniah sajalah. Kalau saudara bisa mengejar perdamaian, sekalipun saudara harus menderita aniaya, ya, saudara harus difitnah, diolok, saudara nggak balas, mangkel enggak saudara? Hati saudara mangkel enggak difitnah? Enggak salah difitnah itu, mangkel enggak? Mangkel, tapi saudara nyangkal, enggak boleh mangkel dalam nama Yesus. Itu gak gampang, perlu usaha, pergumulan, belajar, gak bisa instan. Apalagi saudara, kalau dalam sebuah konflik,
dalam waktu hitungan detik, saudara merubah ketika saudara marah, langsung berubah drastis. Jadi tidak marah, itu hal yang sulit, perlu belajar. Makanya mulai sekarang, tidak usah nuruti emosi. Ya, kalau saudara emosian, itu tekanan darah akan naik. Tekanan darah naik, itu namanya darah muda atau darah tinggi? Penyakit. Ayo sabar, ya. Jadi ini butuh tindakan, saudara. Tidak bisa instan, butuh usaha. Jadi Tuhan itu bekerja sama dengan kita. Kita ini kongsi sama Tuhan. Apa? Lakukan bagian saudara, berbuah ya, yang baik, suka damai, lakukan itu. Yang bisa saudara lakukan, yang tidak bisa, jangan ikut-ikut, itu urusan Tuhan. Pak, hari-hari ini sepi Pak, dagang sepi kabeh Pak, mateng Pak. Dagangan nih, sing teko iki laler rasane Pak, tutul panganan sing teko laler, wong kok sing teko, saking sepi nih, sampai istilahnya ngomong gitu, ya, nggak usah takut, percayalah, sing ngalami bukan saudara tok, punya iman, ya enggak apa-apa lah. Sotok sepi, pakai istirahat, puji Tuhan. Saudara bisa isi waktu saudara banyak. Ya, apa? Baca firman. Ya, baca firman. Dengarkan puji-pujian. Menyembah Tuhan. Daripada saudara pakai untuk hal yang lain. Kalau saudara laris tokonya, sibuk toh. Kadang-kadang baca Alkitab lah, lali. Saya itu kalau laporan sama grup saya itu ya, saya di calling terus sama istri saya, diawasi, salah ngetik lo, ya pasti Pak, di sini wong. Tempo hari suatu saat pernah dikomplain Pak Yamin, terima kasih Pak Yamin ya, nulis salah, nulis Markus pasal, masuk Markus pasal 30 lebih gak ono iki ngawur. Ya mohon dimaafkan salah ketik. Ya, ayo kita syukuri. Hari ini Tuhan ajari kita satu hal, berubah untuk berbuah, menunjukkan hasil kita. Dan Rasul Paulus bicara di 2 Korintus ini tentang pendamen. Ini konteksnya di sini. Konteksnya. Kenapa? Dengan kita berbuat seperti itu, orang sekitar kita kan banyak toh maksiat, ya, kita hidup kudus. Orang kegeran terpecah belah, kita bersatu. Wis gak apa-apa wis, loro, sakit bersatu, damai. Ya. Banyak penyembahan berhala di Korintus itu. Pengaruh ini masih kuat. Ya, sudah percaya Tuhan, masih percaya hal-hal yang lain. Sudah percaya Yesus, masih percaya hari-hari. Kamu anu ya? Oh, orang tua meninggal. Jam piro, jam loro. Waduh wes, gak suwe, apes. Wes cepetan, ngadakno ini. Ya, nah, masih percaya gitu-gitu buat apa? Percaya Yesus, sekali Yesus tetap lupakan dan iya bolak-balik saudara ngomong gitu. Kok masih pegang kepercayaan itu? Itu akan membuat kita mendua hati. Kalau orang mendua hati tidak akan tenang. Ayo tabur yang baik. Tabur pagi hari, tabur benih cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum. Ya, ayo kita nabur yang baik. Yang saudara hari-hari ini alami, itu adalah hasil taburan saudara di masa lalu. Wah, wis kadung ya, dhisik aku jahat aku Pak. Ya saiki aku ngalami Pak. Aduh, aku dijahati orang Pak. Ya iku hasil taburanmu dulu. Kalau udah ngerasano gak enak, ya ojo nabur sing elek meneh. Naburlah yang baik. Kalau dulu suka duel, suka berontak. Sekarang suka apa? Suka apa saudara? Damai. Jadi damai itu bukan cuma slogan. Ya. Jangan cuma damai. Tapi gak dilakukan. Damai ini di mulut dok ya percuma. Damai beneran. Jangan damai tapi gersang. Gak boleh ya. Damai yang tulus. Amin. Kasih salam kanan kiri. Ngomong berdamai. Ya.
pengen teh, saya tak minum dulu. Dari pelajaran ini, nanti kita akan belajar, nanti hari Minggu saya akan bahas yang lebih detail lagi, lebih jos lagi. Siap ya saudara ya? Oh, enak ya. Kita dioncei sama Tuhan, supaya jadi apa? Baik. Ayo kita yang rukun, ojo geger-geger. Bersatu kita bercerai, ojo ngomong kawin lagi dulu. Jangan iblis itu suka kita ini diadu domba. Sini didu, sana didu. Jangan mau ya. Bapak Ibu, ayo kita yang tergabung dalam ibadah gereja kita di tempat ini, ayo kita jalin hubungan yang baik. Kalau ada yang salah, ayo diselesaikan dengan baik-baik. Tegur, jangan suka ngerasani, tegur langsung. Kamu jangan gitu, kamu ngomong kok gitu. Jangan, ya, lebih baik ngomong gitu. 4 mata, jangan ngomong di depan orang banyak, izin orangnya tambah ngamuk. Jangan mempermalukan orang. Ayo kita juga jaga privasi orang itu. Setuju? Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus.